Oke, shalom semuanya. Aduh, enak banget nih hari ini kan hari libur kan, hari pilkada serentak gitu. Mungkin di tempat kalian ada yang milih juga, ya semoga siapapun yang terpilih nanti dia juga bisa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga liburan kali ini mungkin kalian rebah-rebahan di rumah gitu atau bersantai-santai ria atau mungkin kayak liburan sama aja nih, tugas numpuk juga buat besok deadline gitu. Ya udahlah, yang penting disyukurin aja teman-teman. Oke, sebelum kita memulai persatuan kita akan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak. Bapak, terima kasih kalau telah memberkati kami dari pagi hari hingga sampai hari ini Bapak. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kesehatan yang luar biasa Bapak. Bapak, sebenarnya kami ingin mulai persekutuan doa kami Bapak, kiranya Kau berikan, Kau berkati Bapak, Kau lancarkan Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak, dan juga nanti kita akan melakukan sharing Bapak firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengarkan nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oke, aku serahkan kepada Leoni. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan di ruang Zoom ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami. Bapak juga yang membungkus setiap hati kami, supaya kami dapat siap Tuhan mendengarkan sharing pada sore hari ini ya Bapak, dan biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah apapun yang kata-kata yang keluar dari mulut hamba, biarlah itu semua Tuhan isi dari hati-Mu, bukan karena hamba sendiri, tapi karena Tuhan yang berbicara melalui hamba, dan biarlah Tuhan melalui sharing pada hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru buat kami, bisa menjadi pedoman buat kami untuk kami melangkah terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan sharing. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelumnya teman-teman, aku ucapin shalom buat semuanya. Kayaknya kurang abdol nih kalau misalnya belum memperkenalkan nama dulu ya. Di sini nama aku Leoni Hutagalung, sesuai terpampang di PPT ya, jurusan manajemen angkatan 2018. Nah, sekarang aku lagi bahas tentang never give up. Ini kata-kata yang nggak jarang ya kita dengar di kuping kita gitu ya, never give up. Tapi sebelumnya aku mau nanya dong, menurut kalian never give up, menurut pandangan kalian tuh apa sih? Coba dong komen di kolom komentar gitu. Apa sih never give up menurut kalian gitu? Sebelum kita mengeksekusi apa itu never give up dan membahas tentang never give up. Aku tunggu deh. Kata Alvin Saputra, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada lagi? Mantap, Angela. Tidak melihat tantangan sebagai apa nih? Nggak boleh menyerah. Oke, mantap. Semuanya sangat mewakili ya apa yang dimaksud dengan never give up. Oke. Langsung aja deh. Terima kasih untuk kalian yang udah mau jawab. Next slide deh. Boleh? Nah, tadi kan kalian udah ngasih tahu tuh apa sih pengertian dari never give up. Sekarang boleh nggak sih aku minta kalian sharing gitu, kasih tahu gitu, apa sih yang kalian saat ini, sesuatu apa sih yang pengen kalian, sesuatu yang kalian nggak pengen never give up, atau yang kalian pengen capai. Misalnya nih, mungkin buat maba-maba mungkin ya, Kak aku mau pengen dapat IPK 3,9 Kak, mungkin ya. Tidak menyerah untuk itu Kak, oh boleh. Coba yang lain tuh apa gitu, yang pengen apa gitu,
mendapatkan hati gebetan, tidak menyerah mendapatkan hati gebetan, mungkin is okay, nggak apa-apa gitu. Coba dong apa gitu, boleh dong kasih sharing-sharing dikit lah biar kita tahu-tahu gitu. Siapa tahu ada yang kepo gitu kan. Adakah yang ingin men-sharingkan, ingin mencapai apa di tahun ini, di tahun kemarin deh? Oh, kata Rosinda, nggak menyerah di saat realita nggak sesuai ekspektasi. Iya, itu mantap. Memang benar sih. Sekarang lagi kadang lebih menyakitkan kalau realita nggak sesuai ekspektasi. Nggak menyerah kalau masih belum beruntung dalam lomba. It's okay. Banyak hal ya teman-teman. Kalian sekarang lagi pengen menyerah, tidak menyerah untuk apa? Oke, next slide. Nah, di sini aku mau ngasih sesuatu yang aku simpulin, hal-hal apa yang membuat tadi kadang mencapai sesuatu yang realitanya ekspektasinya nggak sesuai realita, atau tidak memenangkan lomba, atau banyak hal yang mungkin pencapaian-pencapaian yang membuat kita sesuatu yang kita pengen nggak menyerah untuk mencapai sesuatu mungkin di tahun 2020, apalagi banyak hal ya, ekspektasi yang nggak terjadi gitu. Jadi kayak buat kita pengen nyerah. Nah, sebaliknya nih, kalau kita misalnya nggak nyerah, itu kenapa alasannya? Aku simpulin ada 3 hal. Yang pertama, oke, next slide. Kita akan semakin dekat dengan goals atau pencapaian kita. Di sini pasti semuanya pada tahu ya. Maksudnya banyak hal kalau misalnya kita pengen gitu kan mencapai sesuatu, misalnya tadi hal-hal pasti ya, misalnya to the point-nya, misalnya ingin mencapai lomba, misalnya pengen menang lomba juara 1, tapi ternyata realitanya nggak menang gitu. Dan di situ udahlah nggak bakal menang lagi, buat apa gitu berusaha lagi gitu, ya udah nyerah gitu kan. Sadar nggak sih kalau misalnya kita nyerah di situ, kita tuh udah deket dengan pencapaian itu gitu. Kita udah deket, aslinya kita udah itu mungkin kegagalan adalah mungkin kegagalan tuh itu awal dari kita mau menuju sukses itu. Cuman kita udah keburu nyerah. Nah, kenapa kita harus never give up di saat itu ya? Sadarlah kalau misalnya kita nggak menyerah, pasti goals atau pencapaian kita tuh semakin dekat. Itu. And then yang kedua, kenapa kita harus never give up? Tuhan ingin bekerja di dalam kita dan melalui kita. Nah, kalau di sini kalau aku jabarin Tuhan tuh kalau misalnya kita kita nggak nyerah, contohnya nih kalau misalnya kita mencapai sesuatu gitu, misalnya menang, nggak ada, misalnya kita berprestasi gitu kan, kita nggak nyerah untuk mencapai prestasi-prestasi kita. Terus sadar nggak sih kalau misalnya kadang orang itu kepo gitu dengan pencapaian-pencapaian kita gitu. Misalnya kok bisa sih kamu bisa ngerjain itu, bisa dapat segudang prestasi, bisa ikut lomba dengan banyak prestasi-prestasi gitu kan. Kadang orang kan kepo gitu. Nah, Tuhan tuh bukan karena kita sih yang bisa itu. Nah, kita sadar nggak sih kalau misalnya pencapaian-pencapaian kita, nah itu tuh ya datangnya dari Tuhan gitu. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita. Dan
dia juga ingin bekerja melalui kita, yang melalui apa? Melalui prestasi-prestasi kita, dan mungkin orang-orang yang kepo misalnya, kok bisa sih Kak bisa mencapai ini, bisa mencapai ini. Balik lagi dengan kita punya kerendahan hati, ya kita otomatis kayak seperti ini, kayak aku mencapainya bukan karena aku, tapi karena Tuhan sendiri gitu yang bekerja di dalam aku. Jadi otomatis kayak secara tidak langsung itu bisa jadi berkat juga buat orang lain. Jadi kalau kita nggak nyerah, pasti Tuhan juga akan lihat. Aku kata-kata yang aku paling ingat tuh, Tuhan tidak mencintai hasil tapi melihat proses kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau diproses dan kita mencapai itu, sadarlah kalau misalnya ya kita nggak nyerah karena kita mau diproses, dan kita nggak nyerah ya karena Tuhan tuh ada di dalam kita gitu. Tuhan yang menyertai kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, kenapa kita harus never give up? Kita menyadari kalau kita terbatas dan kita perlu Tuhan yang membuat kita never give up. Di sini kayak ya sama sih yang tadi yang nomor 2 ya. Kadang kan kita kalau misalnya mencapai sesuatu, balik lagi itu bukan karena kita gitu, karena Tuhan sendiri yang membuat kita bisa terjadi dalam diri kita gitu. Dan kita menyadari kalau kita tuh terbatas, makanya kita datang sama Tuhan. Kita perlu Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan gimana caranya? Kadang aku sharing sedikit mengenai hal ini. Kenapa aku ngambil tema Never Give Up? Kalian sadar nggak sih di 2020 ini banyak hal yang kita lewati gitu kan, banyak hal yang kita rasain, benar-benar 2020 itu isinya ke-overthinkingan, kesetresan, mungkin sangat-sangat kayak apa ya, mengubah mindset kita. Ternyata kita nih masih di sini gitu, pengen nyerah gitu untuk semuanya. Jadi balik lagi gitu, kalau misalnya kita ngerasa seperti itu, kayak ngerasa pengen give up banget dan ngerasa kalau kita butuh namanya pribadi yang benar-benar ya, yang punya kekuatan itu, yang nggak terbatas itu, yaitu Tuhan sendiri gitu kan. Dan kita coba deh baca di Efesus 6 ayat 10. Boleh deh, Yohanes Stefanus boleh deh baca. Efesus 6 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oke, terima kasih. Jadi balik lagi ya teman-teman, kayak saat ini kalau misalnya kita pengen kenapa kita harus never give up. Yang ketiga ya, kita butuh pribadi yang emang nggak terbatas dan pribadi yang nggak pernah never give up di dalam dunia ini gitu, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Di saat kita emang benar-benar hopeless, benar-benar kayak pengen nyerah, ada satu pribadi yang emang benar-benar kayak ngasih harapan gitu. Aku secara pribadi ngalamin itu gitu, kayak waktu minggu di akhir bulan November itu benar-benar aku ngerasa benar-benar puncaknya pengen banget menyerah, bahkan berpikir kayak hidup ini kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi aku coba gitu melampiaskan dengan cara mungkin dengan cara-cara dunia, mungkin ya lebih kayak denger musik, mungkin lebih kayak menyendiri, mungkin lebih kayak tidur seharian. At least itu mungkin membuat mood aku kayak baik lagi, tapi itu hanya sementara gitu. Kita emang butuh pribadi yang emang benar-benar membuat kita kayak
seperti kayak HP yang udah mau lowbat dan butuh chargeran. Itu kayak diri kita kalau misalnya kita nggak tercolok sama Tuhan ya seperti itulah kita gitu. Kalau misalnya kita nggak datang sama Tuhan mungkin kita ya kayak gitu-gitu aja mau denger musik hobi-hobinya denger musik yang benar-benar buat mood kita tetap aja balik lagi seperti itu kalau kita nggak datang sama Tuhan. Bedanya itu seperti itu kalau menurut aku ya. Oke, next. Kita baca bareng-bareng di Amsal 24 ayat 16. Oke. Dulu ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Balik lagi sih yang aku bilang tadi, kalau misalnya mungkin cara dunia dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang dekat atau karib dengan Tuhan tuh pasti beda. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang benar-benar punya hubungan intim dengan Tuhan, dia jatuh, tapi dia nggak langsung menyerah gitu. Tapi dia jatuh, dia tahu ada harapan baru gitu. Karena dia bergantung sama Tuhan gitu kan. Lain hal misalnya kalau kita emang ngandalin diri kita sendiri, bahkan manusia. Mungkin orang-orang yang di luar Tuhan ya udah jatuh ya udah emang nggak mungkin untuk bisa bangkit lagi. Tapi kalau orang-orang yang punya orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, punya hubungan karib dengan Tuhan, orang yang mungkin terus menjaga saat teduhnya, berdoa, baca Alkitab, orang-orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, sekalipun dia jatuh pasti nggak sampai tergeletak gitu. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Jadi balik lagi kayak kita punya keterbatasan, kita butuh pribadi yang tidak terbatas gitu, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sekalipun kita punya masalah, kita punya proses, kita diproses, mungkin proses kita beda-beda. Kayak ya ada yang mungkin harus dituntut seperti ini, seperti itu, rasanya pengen menyerah, balik lagi gitu kan. Jangan sampai kita menyerah pada saat kita udah pencapaian kita udah hampir sedikit lagi gitu kan. Kita udah mau sukses malah kita menyerah. Terus yang kedua tadi kan kita kalau misalnya kita mencapai apa yang kita pingin dan kita nggak nyerah dan kita berhasil, otomatis kayak apa ya, oh ternyata gue udah sampai sini gitu. Aslinya kan kok nggak nyangka gitu kan, gue udah sampai sini aja gitu. Padahal kayaknya nggak mungkin gitu bisa sekuat ini. Dan itu di balik itu ada Tuhan gitu. Maksudnya kita nggak berdiri sendiri, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita dan Dia yang memberikan apa ya maksud gitu. Kalau misalnya kita diproses, aku pikir gitu kan. Kalau misalnya kita diproses, kita Tuhan nggak mungkin gitu kan ngasih kita di rancangan-rancangannya kecelakaan, tapi Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang damai sejahtera. Itu aku ingat banget di Yeremia 29 ayat 11. Percayalah kalau hidup kita bukan emang hidup untuk sengsara, tapi hidup kita memang benar-benar untuk maksud tujuan yang mulia, yaitu bisa kita diberkati untuk jadi berkat juga gitu kan. Jadi jangan menyerah, kita selagi kita percaya, selagi kita berharap sama Tuhan, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita diproses, percayalah kita punya Tuhan yang tidak terbatas gitu. Kita jatuh tidak sampai tergeletak, tapi Tuhan yang menopang kita. Next, Angela. Nah, di sini biar kelihatan kayak anak ekonomi ya, aku taruh ini di slide. Jadi ini salah satu, banyak ya, bukan salah satu deh, banyak contoh-contoh perusahaan startup yang mendunia ya, yang hits lah, yang sering kita pakai. Di sini Tokopedia tidak mempunyai barang, Gojek tidak mempunyai kendaraan, Netflix tidak membuat film, Traveloka tidak mempunyai properti, dan
Spotify, tidak mempunyai lagu gitu, tidak menulis lagu. Tapi mereka benar-benar kayak dipakai semua orang gitu. Mereka pasti nggak menyerah untuk cari peluang-peluang usaha untuk orang lain juga bisa pakai, dan sekarang udah berhasil gitu kan. Otomatis orang dunia aja seperti itu. Kenapa kita kayak yang punya Tuhan, punya pribadi yang nggak terbatas, kita nyerah gitu kan? Pasti kalau kita punya tadi kalau misalnya kita nggak menyerah dan kita percaya sama Tuhan, percayalah kalau misalnya kita akan dekat dengan berkat itu, dan kita nggak hanya diberkati tapi jadi berkat juga buat orang lain. Oke, terakhir sekian dari itu renungan dari aku. Biarlah renungan ini menggambarkan meskipun tahun 2020 bukan tahun yang mudah, tahun 2020 adalah tahun yang berat. Rasanya pengen nyerah, rasanya pengen mengakhiri hidup, bahkan mungkin di luar sana yang mungkin ya kayak nggak ada kemungkinan, rasanya useless gitu kan. Tapi percayalah, orang yang tidak menyerah, orang-orang yang mau dipakai Tuhan gitu, orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang akan dekat dengan pencapaian-pencapaiannya gitu. Jadi ayo guys, semangat, stay positif, terus tidak menyerah dan tetap andalkan Tuhan. Thank you. Oke. Sebenarnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, Bapak. Meskipun Tuhan, hari ini Tuhan, mungkin kami sudah mendengarkan renungan hanya seberapa, dan biarlah ini Tuhan menjadi titik awal, menjadi motivasi juga buat kami, menjadi suatu teguran dan bisa menjadi pegangan buat kami untuk terus Tuhan tidak menyerah, bahkan meskipun Tuhan ada proses-proses yang sulit, proses-proses yang dimana Tuhan kami ingin menyerah, ajar kami Tuhan, bahkan Tuhan tegur kami dan ingatkan kami punya pribadi yang tidak terbatas, kami punya pribadi yang selalu memberikan harapan baru buat kami untuk tidak menyerah melangkah, meskipun juga Tuhan mungkin 2020 banyak ekspektasi-ekspektasi kami yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan realita. Biarlah Tuhan kami juga tidak menyerah, tapi kami mau menaruh harapan-harapan itu Tuhan ke dalam Engkau. Bahkan di 2021 Tuhan kami memulai di tahun yang baru dengan harapan-harapan yang baru juga, dan kami tidak mau menyerah Tuhan untuk mencapai ekspektasi-ekspektasi itu Tuhan bersama Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, biarlah kami juga Tuhan dikuatkan, dan kami terus hidup di dalam Engkau, mempunyai hubungan yang lebih akrab lagi dengan Engkau, lebih erat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, terima kasih Leoni. Aku juga kalau boleh sharing sedikit, mungkin tahun 2020 juga tahun yang cukup berat juga buat aku gitu kan, karena akhir-akhir ini juga aku ada masalah gitu dalam keluarga, kayak gimana ya, jadi aku kayak menjauh sama Tuhan dengan masalah kayak gini, kayak aku sering keluar rumah, main sama teman-teman, terus suka ya pokoknya asik sendiri gitulah, kayak capek di rumah gitu, ngedengerin kayak hal-hal yang jadi kayak pusing gak sih dengerin orang tua berdebat gitu kan, kayak gitu. Akhirnya aku menjauh sama Tuhan, terus akhirnya ada salah satu dari temanku bilang kayak, Jas jangan kayak gitu, justru dengan cobaan kayak gini Tuhan negur lu loh supaya lu tuh dekat sama Tuhan lagi kayak gitu, jangan langsung menjauh gitu, karena apapun cobaan yang Tuhan berikan, apapun masalah yang Tuhan berikan itu pasti Tuhan tuh kayak ngasih tahu kita supaya kita tuh akan bisa menjadi lebih dewasa lagi kayak gitu. Jadi intinya apapun masalah yang kita hadapi sekarang ini ya jangan langsung meninggalkan Tuhan, tapi kalau bisa
selalu dekat dengan Tuhan, tapi bukan setiap ada masalah atau apa, setiap suka, senang, duka, kita harus dekat sama Tuhan selalu. Oke, selanjutnya sebelum kita mendengarkan menaikkan pokok doa kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Oke lah. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti bahan air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Aku serahkan kepada Hizkia. Oke, teman-teman, sebelum kita menaikkan persekutuan doa kita, aku minta teman-teman untuk menuliskan pokok doanya masing-masing di kolom chat.
Oke teman-teman, aku tunggu sampai 1 menit lagi ya. Oke teman-teman, nanti teman-teman yang berada di atasnya bisa doakan teman-teman yang menuliskan pokok doanya di bawahnya. Nanti yang paling bawah bisa mendoakan yang paling atas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sampai saat ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun di ruang Zoom meeting ini. Tuhan, kami akan menaikkan pokok doa kami. Mari teman-teman bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan hingga hari ini. Mari kita doakan. Bersyukur untuk pasien COVID-19 sebesar 4.295 telah sembuh, juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang terkonfirmasi sebesar 5.292 agar cepat sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang meninggal sebesar 133, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Mari kita doakan. Untuk yang laki-laki, berdoa dan bersyukur untuk tim medis yang sekarang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penyembuhan pasien yang terkonfirmasi. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka serta diberi kekuatan untuk bisa dimampukan dalam pekerjaan mereka saat ini. Untuk yang perempuan, berdoa dan bersyukur atas telah sampainya vaksin untuk virus corona di Indonesia. Semoga vaksin dapat segera diberikan ke semua masyarakat Indonesia. Mari kita doakan. Untuk yang laki-laki, berdoa untuk pemerintah Indonesia dari berbagai elemen secara bersama saling membantu dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran virus corona. Untuk yang perempuan, berdoa buat kampus kita Ukrida, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan kiranya dapat produktif di tengah pandemik saat ini, baik itu rektor dan jajarannya, dosen, staf, dan karyawan, maupun mahasiswa. Mari kita doakan.
Untuk yang laki-laki, berdoa untuk pemilihan lembaga kemahasiswaan di Ukrida, juga berkati debat dan pemilihan agar bisa efektif dan memimpin lembaga kemahasiswaan yang terpilih dapat mengemban tugas dengan tanggung jawab dan integritas, serta bisa menjalankan visi misi dengan baik. Untuk yang perempuan, berdoa untuk cuaca ekstrim yang sedang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, semoga cepat berlalu dan masyarakat Indonesia tetap dalam keadaan sehat dan tidak menimbulkan dampak yang besar. Mari kita doakan. Untuk yang laki-laki, berdoa untuk banjir bandang yang ada di Medan. Semoga para masyarakat segera dapat dieksekusi, juga keadaan sehat, dan pemerintah dapat segera memberikan bantuan kepada korban banjir di sana. Untuk yang perempuan, berdoa untuk pilkada yang berlangsung di beberapa daerah, kiranya hasil pemilihan tersebut tidak terjadi kecurangan dan pemimpin yang terpilih boleh menjalankan tugasnya dengan amanah. Mari kita doakan. Berdoa untuk ibadah pembinaan PKK yang akan dilaksanakan minggu depan pada tanggal 14 Desember 2020 agar setiap VIC, pembicara, dan pelayan dapat menyiapkan ibadah dengan baik. Mari kita doakan. Mari berdoa untuk teman yang sudah sharing tadi di kolom chat. Mari kita doakan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai menaikkan pokok doa kami. Tuhan yang memberi kami pengharapan, Tuhan yang memberi kami kekuatan dalam menjalani hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami, ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang memimpin agar berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persekutuan doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Aku serahkan kepada Angel Lalai. Oke. Tes, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran, Pak? Oke.
Iya teman-teman, terima kasih untuk pelayan hari ini. Di sini aku mau membacakan. Di sini ada worship leader-nya. Tadi ada Jessica. Kemudian tadi yang sharing tentang never give up tadi itu ada Leoni. Terus juga tadi yang memimpin kita dalam doa tadi ada Hizkia. Oh iya, tadi Jessica dari manajemen 2018, Leoni dari manajemen 2018 juga, dan Hizkia dari psikologi 2019. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman boleh kasih tepuk tangan atau apa gitu untuk mengapresiasi pelayanan dari teman-teman kita. Ditunggu ya teman-teman, kalau ingin melakukan pelayanan juga boleh banget hubungi kita, teman-teman pengurus, karena kita tidak tahu membaca pikiran kalian gitu kalau kalian ternyata rindu untuk melayani juga gitu ya. Berikutnya, sebenarnya pengumumannya kita mau umumin, jadi kan PM itu punya YouTube channel di YouTube sama Instagram. Nah, Instagram ini kayak kita bakalan informasiin kegiatan-kegiatan kita di Instagram. Jadi mungkin kalau buat teman-teman baru yang belum follow, silahkan follow. Jadi tahu informasi yang akan di terdekatnya gitu. Misalnya terdekatnya ada ibadah apa atau acara apa, jadi bisa tahu. Nah, kalau yang di YouTube ini mungkin kalau teman-teman kemarin ikut ibadah yang time celebration hari Senin kemarin nih, oh iya tapi kelupaan gitu, kayaknya ada khotbah yang bagus banget. Nah, itu bisa ditonton kembali, bisa dilihat kembali di YouTube-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih hari ini. Sudah selesai pengumumannya sih. Selamat hari Rabu teman-teman. Jangan lupa memilih ya guys, jangan golput. Kebetulan Jakarta sama Bekasi enggak ya? Paling Kabupaten Bekasi yang nyoblos.